Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan membaca dari Lukas 7 ayat 16 yang bunyinya, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Tema kita pagi ini Yesus sebagai nabi. Dalam perjanjian lama kita melihat di sana dan disebutkan banyak nabi, misalnya Nabi Musa, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Gideon, dan masih banyak nabi-nabi yang lain. Tugas atau pekerjaan nabi ada dua. Yang pertama, seorang nabi menjadi utusan Tuhan untuk menunjukkan kepada manusia apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Yang kedua, memberitahukan kepada umat manusia apa yang akan terjadi di masa depan yang akan datang atau sering juga disebut dengan bernubuat. Tuhan Yesus sendiri sebagai nabi tidak tertulis secara eksplisit dalam Alkitab, tetapi tersirat secara nyata. Ketika Yesus ditolak di Nazaret, dalam Matius 13 ayat 57 berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Selain itu, orang banyak pun menganggap Yesus sebagai nabi, yakni ketika Yesus bertanya kepada para murid tentang siapakah dirinya menurut orang banyak. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Matius 16 ayat 14. Sebagai nabi, Tuhan Yesus telah menyatakan serta menerangkan kehendak Allah kepada umat manusia. Yesus adalah pengantara antara Allah dan manusia. Yesus mengajarkan kepada kita apa yang menjadi kehendak Allah untuk manusia lakukan agar kita dapat menerima keselamatan kekal. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita bertobat dari dosa dan kesalahan kita, karena dosa akan membawa kepada kematian. Roma 6 ayat 23. Untuk mendapatkan keselamatan abadi atau hidup yang kekal, tidak ada cara yang lain kecuali dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16-17. Sebagai seorang nabi, Tuhan Yesus juga berbicara tentang segala sesuatu yang belum terjadi. Contohnya, dia mengetahui bahwa pada saatnya ia harus mati dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Lalu masih ada banyak juga lagi dalam Alkitab yang menyatakan nubuat Tuhan Yesus di masa yang akan datang. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai seorang nabi itu bukan diperuntukkan bagi sekelompok suku, orang, atau golongan saja, tetapi ini ditujukan kepada semua orang. Dalam Yohanes 3 ayat 16 jelas dikatakan supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, bersyukurlah kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, karena kita menikmati kebahagiaan sejati bersamanya. Tapi kita juga harus menyadari, kita tidak boleh egois dengan keselamatan yang sudah kita peroleh. Kita mempunyai tugas yang penting. Kalau sekarang masih ada orang yang belum percaya, mungkin karena mereka belum mendengar siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya bagi kita umat manusia. Nah, tugas kita lah untuk memperkenalkan dan menceritakan kepada mereka siapakah Tuhan Yesus itu. Ya, marilah kita, Bapak Ibu yang terkasih, menjadi pemberita kabar baik bagi orang di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.